Jumpa lagi di dalam pembahasan tentang perbuatan pidana. Masih di dalam pemahaman pilar pertama di dalam hukum pidana tentang perbuatan pidana itu sendiri, yaitu terkait dengan topik delik aduan. Delik aduan ini menjadi suatu delik yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan delik pada umumnya atau dikenal dengan delik biasa. Apa itu delik aduan dan bagaimanakah nanti efek serta konsekuensinya? Mari kita akan bahas secara satu persatu melalui pembahasan berikut ini. Selamat mengikuti. Pembahasan tentang delik aduan pada dasarnya merupakan bagian dari pemahaman pembagian jenis perbuatan pidana menjadi dua, yaitu delik biasa atau disebut dengan gewoon delik dan delik aduan atau kelah delik. Hal ini sangat penting terkait erat dengan berjalannya proses peradilan pidana. Pembagian delik berdasarkan dapat atau tidaknya di proses hukum, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu delik biasa atau disebut dengan gewoon delik, dan yang kedua adalah delik aduan atau kelah delik. Delik biasa atau gewoon delik dipahami sebagai delik yang dapat diproses hukum secara langsung oleh penyidik. Maksudnya adalah ketika penyidik atau aparat penegak hukum mengetahui suatu perbuatan pidana, maka dia dapat secara langsung melakukan proses hukum. Atau ketika ada seseorang yang melihat atau menjadi saksi adanya suatu perbuatan pidana yang terjadi, maka dia dapat langsung memberikan keterangan kepada penyidik untuk diproses hukum. Hal ini sebenarnya sesuai dengan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan definisi tentang laporan bahwa pelaporan adalah merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, tentang sedang, telah, atau diduga terjadi suatu peristiwa pidana. Nah, ini yang membuat berbeda dengan delik aduan. Manakala delik aduan ini lebih didasarkan pada adanya aduan dari korban. Maksudnya adalah delik aduan ini dapat dipahami sebagai suatu delik yang baru dapat diproses hukum ketika ada aduan dari korban. Sehingga yang paling penting atau menjadi stressing point di dalam delik aduan ini adalah suatu delik ini baru dapat diproses hukum ketika ada aduan dari korban. Nah, hal ini sebenarnya juga memiliki kaitan erat jika dikaitkan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 1 angka 25 bahwa pengaduan adalah merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini korban, kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan dirinya. Oleh karena itu di sini yang sangat penting adalah adanya aduan dari korban, bukan laporan dari korban, karena yang diadukan adalah kerugian yang dia alami dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum. Nah, jika dipahami dari pemahaman hukum pidana, ada dua macam delik aduan. Ada delik aduan absolut dan ada delik aduan relatif. Delik aduan absolut itu maksudnya adalah suatu pengaduan hanya dimiliki oleh orang tertentu yang memiliki kepentingan langsung. Artinya hanya dia saja yang memiliki hak untuk mengadukan. Jadi dialah yang menjadi korban secara langsung dari perbuatan tertentu ini. Poin yang kedua adalah pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang belum dimulai. Dan poin yang ketiga adalah pengaduan tidak bisa dipisah. Apa maksudnya? Bahwa pengaduan ini harus dikaitkan dengan pemahaman dari delik aduan itu sendiri. Contoh delik aduan absolut di sini adalah pada perbuatan perzinahan. Ketika pasangan yang melakukan perzinahan itu melakukan perbuatan pidana, maka sebenarnya menjadi korban adalah pasangannya sendiri. Oleh karena itu, ketika pasangan ini mengalami perselingkuhan, maka yang memiliki hak untuk mengadukan adalah pasangan dari pasangan melakukan perbuatan itu. Sehingga dialah yang satu-satunya memiliki hak untuk mengadukan. Berbeda dengan delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini maksudnya adalah pengaduan hanya dimiliki oleh orang tertentu yang memiliki kepentingan, tetapi dapat diwakilkan kepada orang yang juga dapat ditunjuk untuk memberikan suatu aduan. Pengaduan ini dapat ditarik kembali 3 bulan sejak diadukan. Beda dengan delik aduan absolut, masih panjang sampai pada pemeriksaan sidang. Nah,
pengaduan juga bisa dipisah. Di dalam hal ini pengaduan bisa dilakukan terpisah dari perbuatan yang diadukan. Delik aduan di dalam KUHP sebenarnya ada beberapa bentuk kejahatan yang menunjukkan pengaturan delik aduan. Kelompok kejahatan yang pertama adalah kejahatan dalam kelompok penghinaan atau defamation atau belediging. Penghinaan di dalam KUHP terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama adalah menista atau smart, bisa secara lisan atau tertulis. Misalnya saja seseorang pelaku ini menyiarkan suatu berita bahwa orang lain itu mengalami atau dalam keadaan hamil. Padahal sebenarnya orang yang dimaksud itu tidak hamil. Ini merupakan bentuk penistaan. Yang kedua adalah memfitnah. Memfitnah ini atau laster dipahami misalnya saja dalam bentuk seseorang atau pelaku ini menyatakan bahwa korban atau katakanlah dalam ini korbannya Y itu adalah seorang koruptor. Padahal belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa atau membuktikan atau mungkin menyatakan bahwa si Y ini adalah pelaku tindak pidana korupsi. Nah, yang ketiga adalah penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini artinya adalah seseorang ini melakukan suatu hinaan yang didengarkan secara langsung oleh orang yang dihina, atau penghinaan itu dilakukan di depan umum meskipun orang yang dihina itu tidak mendengarkan secara langsung. Artinya si korban itu langsung mendengar pernyataan dari X tentang dirinya. Nah, yang keempat adalah mengadu secara memfitnah. Ini misalkan saja pelaku melakukan aduan kepada pihak berwajib bahwa B misalkan dia telah melakukan pencurian. Padahal ketika dicek dan dibuktikan bukti-bukti yang ada tidak menunjukkan itu atau tidak benar. Maka ini disebut dengan lasterleh anklah atau mengadu secara memfitnah. Yang kelima adalah tuduhan secara memfitnah atau lasterleh verdachtmaking. Artinya pelaku ini berbuat atau mengkondisikan seolah-olah korban itu yang melakukan perbuatan pidana ini. Atau katakanlah begini, misalkan A, dia ini berupaya menyembunyikan suatu barang di tasnya milik Z, dan kemudian dia bilang kepada Z kalau Y lah yang mencuri barang miliknya. Di dalam hal ini maka sebenarnya pelaku itu adalah si X ini sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari tuduhan secara memfitnah. Bentuk yang kedua adalah pencurian, pemerasan, pengancaman, dan penggelapan yang diatur di dalam pasal 367 ayat 2, 370, dan 376 KUHP. Dan yang terakhir bentuk adalah kejahatan kesusilaan yang paling dikenal adalah perzinahan, pasal 284 ayat 2 KUHP. Di sini yang diatur adalah ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan zina, yaitu dimaksud sini adalah overspell, yaitu melakukan persetubuhan dengan pasangan yang bukan pasangan sah atau di dalam hubungan perkawinan, padahal dirinya terikat dalam hubungan perkawinan, maka dialah yang disebut dengan pelaku zina. Nah, pihak yang menjadi korban itu tidak lain adalah pasangan dari pelaku zina ini. Sehingga disinilah delik aduan dimiliki oleh si korban, yaitu pasangan dari pelaku zina itu. Nah, itu dapat dipahami dari beberapa hal di dalam KUHP, terutama di dalam bab 7, bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau orang tua ketika korban mungkin belum cukup umur. Jika korban meninggal dunia, maka pengaduan bisa dilakukan oleh suami, istri, anak, kecuali memang korban dari awal sebelum meninggal dia tidak atau berpesan tidak ingin melakukan penuntutan. Yang ketiga adalah pengaduan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu kejahatannya. Tapi kalau posisi dia ada di luar negeri atau korban ada di luar negeri, maka berlaku jangka waktu yang berbeda, yaitu 9 bulan. Nah, pada poin yang terakhir yang keempat adalah orang yang berhak mengadukan boleh menarik aduan 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Ini merupakan satu catatan penting di dalam proses delik aduan. Pada poin terakhir ini kita sekali lagi boleh mengingat bahwa delik aduan memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan delik biasa. Delik biasa
berarti bahwa proses hukum bisa dilanjutkan tanpa adanya suatu laporan dari ataupun aduan dari korban. Tetapi di dalam delik aduan harus ada aduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban. Mengapa demikian? Karena sekali lagi pemahaman tentang delik aduan ini diatur di dalam suatu ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Mengingat apabila ketentuan ini langsung diberlakukan, maka korbanlah yang justru dirugikan ketika proses hukum ini diberlakukan. Yang kedua adalah tentang karakteristik dari delik aduan. Kita harus melihat ada delik aduan absolut dan relatif, di mana kedua ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita harus melihat dan mengingat bagaimanakah pengaturan dari setiap delik aduan ini di dalam ketentuan hukum terkait atau akuo. Dan yang terakhir adalah delik aduan ini merupakan delik yang diatur secara khusus di dalam KUHP pada pasal-pasal tertentu, di dalam kejahatan-kejahatan tertentu, yaitu misalnya di dalam kejahatan terkait dengan penghinaan, kejahatan terkait dengan harta kekayaan, dan kejahatan kesusilaan. Sekian pemahaman kita tentang delik aduan ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua.